Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Husna Suhanda dengan NIM 2529789, mahasiswa PPG Guru Tertentu Kementerian Agama tahun 2025, program Studi Pendidikan Sejarah, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan melakukan praktik ujian kinerja pembelajaran di kelas 11 MAN Kota Banjar pada mata pelajaran sejarah, materi peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Oke, alhamdulillah ya. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bertemu di kelas ini dalam kegiatan pembelajaran, dalam mata pelajaran sejarah bersama dengan Bapak, ya. Namun alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama supaya pembelajaran pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Oke, baik ya. Nah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kalian untuk berdiri dulu sebentar. Indonesia tanah airku. Sudah, silahkan kembali duduk kembali. Oke, tadi kalian sudah ditambahkan tentang semangat nasionalisme setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk sekarang, Bapak akan mengecek kehadiran pada hari ini. Siapa saja yang tidak hadir, Bapak akan mengabsen saja satu persatu kalian. Ya. A.A. Muhammad Badussalam, Alipah, Arya, Askal, Dajeng sakit ya? Ya. Dinaya, Huda, Nasta, Neng Bella, Lanang, Rahpiana, Rifki Fauzan. Oke, berikutnya sebelum kita memulai pembelajaran, ya, supaya meningkatkan motivasi dan semangat kalian dalam memulai kegiatan pembelajaran hari ini dan juga melatih fokus ya pada awal-awal pembelajaran, kita terlebih dahulu melakukan ice breaking. Ya, ice breakingnya itu tepuk ice breaking. Jadi ketika Bapak bilang pagi, maka kalian akan tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang siang, berarti kalian akan tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang malam, maka kalian akan tepuk tangan 3 kali. Paham ya? Nah, silakan kita coba semuanya berdiri dulu sebentar. Oke, Bapak coba. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, udah. Duduk kembali ya. Terima kasih. Biar kelihatan ada persiapan fokus ya sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mungkin Bapak akan menjelaskan sedikit ulasan materi yang sudah dilaksanakan, diajarkan di pertemuan di minggu sebelumnya. Di pertemuan minggu sebelumnya, Bapak itu sudah
memberikan pembelajaran mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, mungkin telah kalian ketahui ya dari pembelajaran di minggu lalu bahwa bangsa Indonesia itu ya selama ratusan tahun itu dijajah oleh bangsa Barat, ya bahkan dengan perjuangan para pahlawan sangat banyak, tetapi bisa dihentikan oleh kekuatan dari bangsa Barat. Tetapi ya muncul di awal tahun 1942 sebuah kekuatan baru dari Asia yang masih ingat ya salah satu dari propaganda pemerintahan Jepang di Indonesia. Salah satunya ada gerakan 3A. Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Oke, betul. Jawabannya Rifki ya. Silakan duduk lagi. Oke, itu gerakan 3A ya isinya. Itu salah satu bentuk propaganda yang ada dalam pemerintahan Jepang ya ketika menjajah di Indonesia, propaganda 3A. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini ya yang akan kalian mungkin harus lakukan, yang harus kalian capai, yaitu pertama mampu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua mampu memaknai nilai-nilai seputar proklamasi. Nah, untuk materinya ya, mengapa tadi Bapak kan udah bilang ya ada yang namanya kekosongan pemerintahan, vacuum of power dari pendudukan Jepang. Nah, vacuum of power atau kekosongan pemerintahan Jepang pas waktu penjajahan di Indonesia itu disebabkan karena di tahun 1945 Jepang itu mulai mengalami situasi terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Ya, itu diakibatkan oleh beberapa peristiwa ya. Peristiwa pertama itu karena adanya kekalahan di pertempuran di Midway ya di tahun 1942. Nah, ada yang tahu Midway itu di mana? Nah, Midway ini ya Bapak coba perlihatkan di sini. Di mana Midway? Nah, Midway ini adalah berada di daerah Amerika Serikat sekarang ya. Midway itu dekat dengan Hawaii, Kepulauan Hawaii. Nah, ini dulu di daerah ini terjadi pertempuran antara Jepang dan Amerika Serikat yang hasilnya itu menimbulkan Jepang mengalami kekalahan. Nah, kekalahan itu yang dialami oleh Jepang dalam pertempuran di Midway itu membuat posisi dari angkatan laut Jepang itu mengalami kelemahan. Sehingga ya sepak terjang perkembangan dari perluasan kekuasaan Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu terhenti ya untuk berkembang lagi, untuk melakukan ekspansi ya, untuk menguasai wilayah ke daerah Pasifik yang lain ya. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu kehabisan sumber daya ya. Kekalahan pertempuran di Midway di tahun 1942 itu menimbulkan beberapa senjata-senjata perang angkatan perang ataupun kapal-kapal milik Jepang itu mengalami kerusakan. Bahkan 4 kapal besar milik Jepang itu mengalami kerusakan dan juga banyak sekali ratusan pilot yang dimiliki oleh Jepang itu meninggal dunia. Nah, kekurangan-kekurangan ini yang timbul akibat kekalahan dalam pertempuran di Midway itu tidak mampu untuk diatasi, ditanggulangi oleh pasukan Jepang, terutama dari segi sumber dayanya. Sehingga kekurangan itu karena tidak bisa menimbulkan kelemahan yang semakin melemahkan posisi dari Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Peristiwa ketiga yaitu adalah peristiwa dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi di tahun 1945. Ya, 2 kota besar ya di Jepang yang dijadikan sebagai tempat industri Jepang untuk menghasilkan senjata dalam mengikuti Perang Dunia Kedua. Nah, supaya Jepang itu cepat mengalami kekalahan, maka Amerika Serikat memilih 2 kota itu karena dianggap sebagai tempat penting ya yang dapat menunjang dan menguatkan posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, akhirnya Amerika Serikat memberikan suatu serangan dengan meluncurkan bom atom yang dibuat oleh Oppenheimer ya, dijatuhkan di 2 kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ketika bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu diluncurkan, ya, itu membuat posisi Jepang semakin melemah dan mau tidak mau Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat. Ini ada suatu video ya tentang bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Silakan kalian analisis dan pahami ya video tersebut. Inilah penampakan kota Nagasaki dan Hiroshima saat dijatuhi bom oleh Amerika Serikat yang menewaskan sedikitnya 210.000 orang. Seluruh warga Jepang tak ada yang mengira bahwa negaranya menjadi target bom atom dalam proyek Manhattan yang sangat mematikan.
Little Boy, julukan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, meledak pada 6 Agustus 1945, dan Fatman, julukan bom atom yang digunakan untuk mengebom kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Sebelumnya, pada Mei 1945, sudah ada daftar kota di Jepang yang akan menjadi target bom atom, yaitu Kokura, Hiroshima, Niigata, dan Kyoto yang semuanya merupakan kota strategis. Setelah itu, Nagasaki muncul sebagai kota pengganti Kyoto, dan Hiroshima Pak, sekarang mau kasih pertanyaan buat kalian. Tadi Bapak udah suruh sama kalian untuk menganalisis ya, melihat, mengamati video yang ditampilkan tadi ya. Apa yang kalian pahami dan mungkin ingat dari video yang tadi ditampilkan? Ada? Yang bisa tampilkan? Apa peristiwa itu yang terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi dan mengapa peristiwa itu disebut sebagai peristiwa yang penting bagi proklamasi kemerdekaan? Oke, Zidna. Silahkan. Dari video yang tadi saya menangkap bahwa peristiwa tentang bom atom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 menjadi faktor penentu yang mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menciptakan kekuasaan kekosongan akibat kekalahan Jepang dari sekutu. Oke, ya bagus ya. Tanggapannya silahkan. Duduk kembali, Zidna. Ya, jadi itu adalah peristiwa tentang bom atom Hiroshima dan Nagasaki ya, yang terjadi menjadi hal yang sangat penting bagi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Silahkan tepuk tangan untuk Zidna ya, bagus tanggapannya. Oke, berikutnya ada sebuah foto ya, silahkan kalian lihat ya foto tersebut. Nah ini foto ini ya, coba diamati ya, mungkin dari tokohnya siapa, ya tempatnya di mana ya. Nah sekarang Bapak tanya secara keseluruhan ya, apa peristiwa yang terjadi dalam foto ini dan kapan peristiwa itu terjadi dan mengapa disebut peristiwa itu penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Coba diingat-ingat apa foto yang terjadi. Oke, Siva silahkan. Oke, bagus ya jawabannya dari Sipa. Kasih tepuk tangan. Nah itu ya, itu yang foto itu menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok ya, yang menceritakan tentang adanya perbedaan pendapat dari golongan muda dan golongan tua untuk segera mungkin mengadakan sebuah keadaan proklamasi kemerdekaan. Nah, berikutnya ada video lagi, silakan kalian amati apa video yang terjadi di sana. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa sangat penting dalam sejarah. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia. Silahkan hasil analisisnya, Bapak kasih pertanyaan. Apa yang digambarkan ataupun apa peristiwa yang terjadi dalam video ataupun gambar tersebut yang tadi ditampilkan, kapan peristiwa itu tersebut terjadi dan mengapa peristiwa tersebut penting bagi bangsa Indonesia. Oke, Pak Darussalam silahkan. Peristiwa pembacaan teks proklamasi yang dilakukan pada 17 Agustus tahun 1945 sebagai peristiwa titik puncak perjuangan bangsa dengan adanya pernyataan kemerdekaan. Oke, bagus ya jawabannya. Tepuk tangan untuk Badur. Nah, itu peristiwa akhir perjuangan ya, titik akhir perjuangan dari para pahlawan dengan adanya pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno. Nah, mungkin kalian sekarang belajar secara berkelompok untuk saling bertukar informasi, ya, saling memberikan pengetahuan yang tadi sudah dipahami dari materi yang sudah diberikan, ya, secara berkelompok, saling bekerja sama, ya, supaya lebih optimal lagi dalam memahami materi tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, LKPD-nya
sudah Bapak berikan kepada kalian, silakan dipelajari ya. Runtutan instruksinya ya. Pertama, mungkin langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian lakukan diskusi secara mendalam ya mengenai makna dari peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan ya. Kalian bertukar informasi. Yang kedua, kemudian kalian hasil diskusinya, hasil analisisnya dari tiap-tiap anggota kelompoknya kalian bentuk dalam sebuah presentasi visual, role play ataupun sebuah drama maupun sebuah voice over, rekaman suara. Nah, yang ketiga, setelah kalian bentuk hasil diskusi itu dalam berbagai bentuk media belajar, kalian presentasikan, kalian tampilkan di depan kelas secara berkelompok ya. Silakan Bapak kasih waktu sekarang untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan. Awan, nah bagus. Silakan dikerjakan ya. Ini kelompok ini mau mengambilkan apa? Audio, berarti rekaman suara kan? Silakan dikerjakan. Nah. Tiap-tiap peristiwanya, perjudulnya apa, dari awal pas waktu berarti ketika diawali pas waktu pembentukan BPU PKI ya, dan juga pembentukan PPKI sampai terakhir itu pas waktu penyusunan teks proklamasi. Menyesuaikan. Kita mulai aja untuk presentasi hasil diskusi kalian masing-masing ya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Ya. Dibawa ya bahan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Husna Suwanda, guru sejarah, dan teman-teman yang hadir di hadapan kita kali ini. Semoga limpahan rahmat serta salam senantiasa menghampiri kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari saya, si Paulia, dan di sebelah saya ada si Faun, di sebelah si Faun ada Huda, di sebelah Huda ada Alipah, dan di sebelah ada Brili, dan di sebelah Brili ada Sawa yang memiliki kehormatan untuk menyajikan tugas yang sudah kami buat mengenai peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Baik, izinkan kami untuk memulai presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh si Paun mengenai pembentukan BPU PKI dan PPKI. Oke, bisa ke depan, lebih ke depan lagi. Nah, biar kelihatan. Silakan dimulai si Paun. Pada tanggal 29 April. Lebih ke sini lagi. Nah, biar kelihatan. Nah. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas menyusun rancangan dasar negara dan undang-undang dasar, dan 60 anggota dari berbagai daerah yang menyelenggarakan 2 kali sidang pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 sebelum akhirnya dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena tugasnya dianggap selesai. Dan pembentukan PPKI setelah BPU PKI dibubarkan, Jepang membentuk PPKI Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945 dengan Ketua IR Soekarno dan Wakil Ketua DRS Muhammad Hatta serta jumlah anggota awal 21 orang yang kemudian bertambah menjadi 27 orang yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPU PKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara teknis dan administratif.
Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Huda mengenai peristiwa bom atom. Sampai di sini presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan duduk kembali ya. Oke. Bagus ya. Hasil presentasi dari hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Baik, sekarang giliran kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan sebuah drama singkat mengenai detik-detik proklamasi kemerdekaan. Langsung kita mulai saja ya. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dr. Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Akhirnya, Mr. Ahmad Subarjo berhasil menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maida untuk merumuskan naskah proklamasi. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana bila kita mengambil rumusan BPUPKI dengan nada kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Bagus ya. Sekarang giliran dari kelompok 3. Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin presentasikan hasil audio kami. Perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan telah melalui sejumlah peristiwa penting hingga mencapai kemerdekaan proklamasi kemerdekaan RI. Berikut timeline upaya pencapaian kemerdekaan yang disusun oleh kelompok kami. 29 April 1945, pendirian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya, yang menampilkan hasil diskusinya melalui sebuah rekaman suara, ya, audio suara. Nah, sekarang giliran dari kelompok yang lain, ya, untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Oke, Arya silahkan. Saya mengapresiasi kelompok 3 yang baru, ide kreatif yaitu dengan taman suara. Ini membuat presentasi sejarahnya menjadi lebih hidup dan tidak mempersiapkan. Oke, nah terima kasih Arya. Ya, jadi melalui suara itu kita bisa mengetahui ya tentang makna dari peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Ya, oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ya, Bapak apresiasi ya usaha kalian dalam mengerjakan tugas LKPD yang sudah tadi kalian kerjakan. Ya, kalian Bapak rasa sudah mampu untuk menjelaskan, menyajikan ya materi mengenai makna peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan secara runtut dan akurat sesuai dengan fakta sejarah. Presentasi yang mengagumkan
Ya, kalian mampu menjelaskan semua itu dengan lugas dan juga dengan media belajar yang kreatif. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, untuk sekarang Bapak akan mengetes ya kemampuan kalian setelah tadi udah Bapak kasih materi mengenai peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Maka silakan untuk sekarang ya silakan kalian persiapkan HP-nya masing-masing ya. Quizwizer. Nanti kalau udah pilih join, kalian masukkan kode 91524. Jadi nanti kalian bakal dikasihkan suatu pertanyaan dari materi mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nanti kalian jawab. Kalau kalian misalnya salah dalam menjawab pertanyaan itu, kalian nanti posisinya akan mundur. Kalau misalnya jawabannya betul, berarti kalian akan maju satu langkah. Lanang masuk ya. Oke, kita mulai. Nah, silahkan kalian kerjakan soal-soalnya. Nah, semua ya, udah semua finish. Silahkan kalian simpan lagi HP-nya. Oke, LKPD-nya Bapak ambil ya, ini tadi yang hasil diskusinya. Yang didiskusikan Bapak ambil. Nah, tadi dari awal mungkin sampai akhir ya sudah Bapak kasih tahu tentang materi pembelajaran ya, dari tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan ya. Nah, tinggal mungkin sekarang kalian menyimpulkan ya dari materi yang dipaparkan tadi, dari Bapak jelaskan sampai kalian tadi melakukan diskusi secara berkelompok ya. Nah, ada gak yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, Zidna. Kesimpulan utama yang saya dapatkan adalah bahwa proklamasi bukan sekedar pernyataan lepas dari penjajahan, melainkan awal dari lahirnya sebuah negara berdaulat yang memiliki hak dan kewajiban atas menentukan nasibnya sendiri. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Zidna kesimpulannya ya. Oke, Bapak tambahkan kesimpulannya ya. Jadi peristiwa proklamasi kemerdekaan itu adalah suatu runtutan peristiwa ya yang harus dilalui oleh para pejuang ya, yang menjadi sebuah bukti hasilnya nanti proklamasi kemerdekaan bahwasanya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mampu untuk berdaulat dan juga mampu untuk menciptakan sebuah kemerdekaan ya yang mungkin harus dilalui oleh para pahlawan, diperjuangkan ya, dikorbankan, harus mengorbankan nyawanya ya, sedemikian rupa. Nah, untuk itu mungkin sekarang kalian sebagai penerus bangsa harus mempertahankan kemerdekaan itu ya, dilestarikan kemerdekaan itu jangan sampai hilang. Dengan cara apa sih? Dengan cara mungkin belajar bersungguh-sungguh, kemudian mencintai produk yang dibuat oleh negara Indonesia dan mencintai budaya-budaya yang berasal dari negara Indonesia. Oke, untuk sekarang kita luangkan waktu sebentar untuk melakukan refleksi pembelajaran ya. Dipersiapkan lagi HP-nya masing-masing. Silahkan kalian persiapkan HP-nya masing-masing, kemudian scan barcode yang ada di depan ya. Nanti ketika di scan nanti akan keluar pertanyaan-pertanyaan mengenai refleksi pembelajaran ya, mengenai pembelajaran yang kalian rasakan pada hari ini. Silahkan dicoba. Oke, kalau sudah selesai, mungkin pembelajaran pada hari ini ya tentang makna seputar proklamasi kemerdekaan ya, dari penjelasannya tadi oleh Bapak jelaskan materi-materinya sampai nanti tadi mungkin kalian bikin kelompok kemudian hasil diskusi kelompoknya kalian presentasikan ya. Sekarang kita berada di posisi di akhir pembelajaran ya. Persiapkan saja ya di pertemuan di minggu yang akan datang ya, di pertemuan di materi yang akan datang mengenai pembentukan pemerintahan ya setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan. Nah, silakan mungkin di rumah nanti kalian mencari referensi
ya mengenai materi tersebut tentang pembentukan pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Ya, untuk dipersiapkan di pertemuan yang akan datang, ya. Nah, ada kalimat mungkin terakhir dari Bung Hatta, kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil keringat dan air mata. Generasi muda wajib menjaganya. Oke, tepuk tangan ya. Nah, untuk menyempurnakan pembelajaran pada hari ini, ya, kita tutup dengan doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Sanatau wakina adzabannar birohmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Bapak cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.